Jujur saja, saya sedikit agak ragu sih sama timnas Indonesia. Mungkin bukan ragu lah ya, tapi agak sedikit terganggu pikiran saya ketika Natancho tidak bisa lagi bermain dengan timnas Indonesia saat melawan Korea di kuarter final. Tetapi Pak Erick Thohir benar-benar sakti bisa kembali membawa Natancho dan dipastikan akan bermain melawan Korea Selatan di kuarter final. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita mungkin bersyukur dulu ya karena memiliki Ketua Umum PSSI sesuper power Pak Erick Thohir gitu kan. Sebelum kita bahas tentang Natancho, bagaimana permainannya, kita bahas juga Korea melawan Indonesia, mungkin saya akan bahas dulu tentang Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir ini memang kita harus akui, dia adalah salah satu elit global lah gitu di Indonesia karena dia memiliki kualitas, memiliki skill yang sangat mantap, pengalaman yang sangat luar biasa, jejaring yang sangat luas, dan super power banget gitu. Itu yang membuat Pak Erick Thohir sekarang berhasil membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Ini adalah sebuah keberuntungan, dan kenapa nggak dari dulu ya Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI gitu teman-teman. Karena sekarang PSSI berada di tangan yang tepat. Mudah-mudahan aja ya Pak Erick Thohir bisa terus membersamai PSSI sampai akhir lelahnya gitu, walaupun nanti ada masa jabatan dan juga digantikannya, mudah-mudahan penggantinya itu bisa lebih baik dari Pak Erick Thohir. Nah, timnas Indonesia sekarang memang kuat banget, kita harus akui kalau kepemimpinan Pak Erick Thohir ini bisa membawa sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Memang mungkin ada hal-hal lain yang kita masih butuh waktu lah, dimana mungkin memperbaiki liga, memperbaiki sarana dan prasarana, memperbaiki hal-hal lain, indikator-indikator lain agar sepak bola kita bisa menjadi lebih maju itu secara keseluruhan. Jadi enggak timnasnya aja yang bagus tapi liganya jelek misalkan, atau supporternya belum bisa berdamai dengan keadaan misalkan ya. Karena memang semua butuh waktu dan ada skala prioritas dulu. Dan Pak Erick Thohir juga sudah menyebutkan kalau skala prioritas Pak Erick Thohir sekarang adalah agar bisa timnas Indonesia, sepak bola Indonesia itu di mata dunia itu baik dan bagus, memiliki kualitas gitu. Dan ini sedang berusaha dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, dengan timnas Indonesianya yang udah mulai banyak diperbincangkan di penjuru dunia. Dan kita juga tentunya tidak boleh lupa kepada ketum PSSI sebelumnya, yaitu Pak Iwan Bule. Karena ada jasa Pak Iwan Bule yang memutuskan mengambil seorang Coach Sinteyong. Itu adalah satu hal yang cerdik banget menurut saya Pak Iwan Bule, kenapa bisa membidik Coach Sinteyong waktu itu, yang sekarang kita tahu bagaimana proses dari progres timnas Indonesia itu sangat-sangat ada. Nah, sekarang kita masuk nih ke Nathan. Nathan ini kita harus akui kalau sebelumnya dia kembali ke Belanda setelah laga melawan Yordania. Karena timnya di Liga Belanda akan melakukan laga yang big match gitu kan, melawan VSP Eindhoven. Dan juga memang kesepakatan dari awal kalau Nathan ini akan diizinkan ke Piala Asia, ke Indonesia, sekitar 1 minggu aja gitu, ketika fase grup aja gitu. Jadi pas kuarter final akan diambil kembali karena memang juga timnya akan bertanding. Jadi kalau timnya tidak bertanding akan dikasih gitu. Waktu itu tuh seperti itu keputusan dari pihak timnya Nathan gitu kan. Dan awalnya saya tidak terlalu gimana-gimana ya, maksudnya ya karena saya memandang Nathan itu hanya bermain di sisi kiri. Jadi buat saya ya kalau seandainya Arhan masih bisa bermain, dia nggak cedera, dia fit, dia juga nggak kena akumulasi kartu, bagi saya nggak terlalu butuh-butuh amat Nathan. Waktu itu saya mungkin berpikirnya seperti itu, karena saya memandang Nathan hanya bermain di sisi kiri, tapi boom banget. Pengambilan keputusan dari Coach Sinteyong dengan memainkan Nathan di lini tengah, yang jujur aja, ini sangat jujur, saya tidak kepikiran kalau Nathan akan dimainkan di tempat lain gitu kan. Dan kita sekarang lihat bagaimana permainan Natancho sangat luar biasa di lini tengah. Itulah yang membuat saya sedikit agak terganggu pikirannya ketika, aduh Nathan nggak bisa bermain nih, apalagi lawannya Korea Selatan. Kita benar-benar butuh butuh pemain terbaik gitu. Kalau seandainya kalah nanti sama Korea, tapi kalau pemain kita udah pemain terbaik, kayak ya udah deh, mungkin ini kekuatan kita segini dan kita harus bisa lebih belajar. Tapi kalau seandainya kita kalah, ada satu pemain yang pincang nggak bermain, itu kayaknya
ih kalau seandainya ada Nathan, mungkin gitu ya. Bukan berarti maksud saya juga mengtuhankan Nathan, bukan berarti maksud saya juga mengecilkan pemain-pemain lain khususnya di lini tengah, tapi kita harus akui kalau permainan Nathan ini kelas Eropa banget. Dia membuktikan bagaimana cara bermain bola di lini tengah dengan gaya Eropa gitu. Karena kita juga udah punya Ivar, tapi memang Ivar agak sedikit pincang kalau seandainya tidak memiliki rekan yang pas gitu. Alkan Pikri pun mungkin belum bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya, performa terbaiknya. Tapi Nathan akhirnya menjadi solusi. Dia memiliki paru-paru yang banyak. Di mana ada Nathan, di kiri ada Nathan, di depan ada Nathan, di belakang ada Nathan, di tengah ada Nathan. Gaya bermainnya itu simpel tapi pasti. Ini Eropa banget. Bagaimana juga dia pandai mengatur ritme, duel di lini tengah juga sangat-sangat kuat. Karena kita lihat kan posturnya juga bagus. Bagaimana dia juga menguasai bola, umpan-umpannya dan keputusannya mantap-mantap juga. Beberapa kali juga dia melakukan duel-duel yang sangat penting untuk bisa memberhentikan, untuk bisa menghalau awal mula dari serangan lawan. Ya, jelas lah kalau seandainya Nathan nggak ada, kita sangat merasa kehilangan gitu kan. Walaupun prediksi saya kalau seandainya Nathan nggak bermain, otomatis saya yakin bukan Alkan Pikri yang menjadi pilihan utama Coach Sinteyong, tapi Justin Hubner yang akan didorong ke depan untuk berduet dengan Ivar Jenner, dan kemungkinan Komang akan kembali sebagai starter. Nah, mungkin mumpung lagi ngebahas Komang nih, di pertandingan kemarin kita harus akui sebenarnya Ferrari tidak terlalu bermain bagus. Terjadi beberapa kali kesalahan, bahkan terlihat dia juga ditegur atau diingatkan oleh Rizky Ridho dan juga Hernando kenapa mungkin harus lebih konsentrasi. Nah, kalau dilihat dari pertandingan kemarin, sebelumnya Ferrari bermain bagus ya. Sebelumnya Ferrari sangat tampil bagus, tapi ketika melawan Yordania, dia mungkin sedang underperform. Karena ya kita harus akui di sepak bola nggak semua pemain bisa perform terus kan di setiap pertandingan. Tapi mungkin kepilihannya sekarang, karena Nathan udah ada, Justin udah otomatis di kiri lagi. Dan di kiri ini adalah posisinya Komang. Menurut kalian setuju nggak kalau seandainya Komang lah yang dibermainkan sebagai starter dan Ferrari yang disimpan dulu? Jadi Komang ke tengah, Justin di kiri. Kalau saya sih jujur aja setuju. Selain karena dia berhasil menyumbangkan 2 gol di Piala Asia ini, efektif banget lemparan dari Pratama Arhan yang juga luar biasa, selalu berhasil disundul oleh Komang gitu kan. Dilihat dari sisi lain juga, dari segi performa sebenarnya mungkin Komang lebih layak ada di 11 pertama, walaupun jelas keputusan dan yang lebih tahu adalah Coach Sinteyong. Tapi intinya melawan Korea ini kita benar-benar pede. Kita juga tidak boleh sombong diri, optimis harus, karena kualitas sepak bola kita yang terus meningkat, apalagi dilihat dari laga terakhir saat melawan Yordania. Tapi kita juga harus akui kalau Korea ini kuat banget. Saya mengikuti permainan Korea pertandingan saat di Piala Asia ini, dan dia memiliki kualitas, sangat-sangat memiliki kualitas. Dan mungkin salah satu strategi yang akan dipakai oleh Coach Sinteyong adalah memanfaatkan bola-bola atas, karena kalau bola-bola bawah, kaki ke kaki, kita harus sangat-sangat akui Korea masih lebih baik daripada kita dalam bekerja sama, dalam mengelola bola lah intinya. Dan salah satu kelemahannya adalah bola-bola atas, apalagi kita bisa dibilang memiliki postur yang setara lah dengan Korea, dan ini harus dimanfaatkan lemparan-lemparan jauhnya Pratama Arhan. Mudah-mudahan aja dengan adanya Nathan Cho, lini tengah tetap kuat, bahkan semakin kuat, dan kita bisa menang melawan Korea nanti. Mudah-mudahan aja. Terus dukung dan doakan timnas Indonesia teman-teman. Assalamualaikum.